Haleluya, selamat datang dalam ibadah online GKI Padang 16 Agustus 2020. Dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama. Bapak Ibu yang rindu untuk tertanam dalam gereja lokal dapat melihat informasi yang terikut dalam video ibadah online ini. Besok, 17 Agustus, kita akan memperingati hari ulang tahun negara Indonesia yang ke-75. Mari kita mengucap syukur dan melakukan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. 19 Agustus, kita akan melakukan 40 gathering di live Instagram GKI Padang yang akan dimulai pada pukul 7 malam. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita baca ayat renungan kita dalam Markus 11 ayat 25. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mari kita baca bersama-sama. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dengan mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga akan mengampuni kesalahan kita, sehingga tidak ada dosa yang menjadi penghalang untuk doa kita. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan kita yang ajaib dan hebat. Hai GKI Padang yang percaya akan keselamatan dan pengampunan dari Tuhan, mari sama-sama kita bersuka cita. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Berikan hidup bagimu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku tak sama lagi, menjadi lebih dari pemenang. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku tak sama lagi, menjadi lebih dari pemenang. Telah ubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku tak sama lagi, menjadi lebih dari pemenang. Hidupku tak sama lagi, menjadi lebih dari pemenang. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang baik. Apapun masalah dan pergumulan kami, Kau tetap Tuhan yang baik. Aku tak bisa lupakan kebaikan-Mu. Hal terkecil pun kan
hidupku ada damai, karena ku ingat kebaikanmu padaku. Ketika badai dan cobaan menerpaku,
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih yang telah kami terima di sepanjang minggu ini Tuhan. Kemenangan-kemenangan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang dapat membayar kontrakan rumah dan pemilik tidak menaikkan harga. Pekerjaan yang lancar dan kondisi tubuh yang sehat. Anggota keluarga beribadah online bersama-sama. Dan di masa pandemi, anak-anak-Mu dapat memberitakan Injil kepada setiap orang yang dijumpai, juga memperoleh pekerjaan tambahan, dan dapat menyelesaikan ujian SL Blok 18, dan koas sudah mulai kembali dilakukan. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, atas segala kebaikan-Mu ini yang tak putus-putusnya di dalam kehidupan kami Bapa. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu. Juga Tuhan Yesus, pada saat ini, kami menaikkan doa kami Bapa. Pada tanggal 17 nanti Tuhan, bangsa kami akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-75 Tuhan. Kami bersyukur bahwasanya Engkau menjaga bangsa kami ini Tuhan dari penambahan COVID-19 Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami agar Engkau saja yang memberikan hikmat, agar mereka dapat bergandengan tangan dan bekerja sama untuk menguraikan peningkatan COVID-19. Juga dapat Tuhan Yesus mengambil keputusan yang baik dalam menguatkan ekonomi dan menstabilkan politik. Juga bangsa Indonesia juga Tuhan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kami berdoa juga Tuhan bagi anak-anak-Mu yang rindu akan kesembuhan dari telinga yang bernanah, sesak napas dan sakit di anggota tubuh lainnya. Kami tahu Tuhan Engkau Allah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Engkau lah yang telah memberikan kesembuhan itu bagi anak-anak-Mu yang merindukannya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang telah memasukkan proposal usaha dan lamaran pekerjaannya Tuhan kepada perusahaan-perusahaan yang dituju. Biarlah Engkau saja Tuhan yang membuka pintu berkat itu Tuhan, dan proposal usaha serta lamaran kerja anak-anak-Mu dapat diterima. Sehingga Tuhan Yesus Engkau juga Tuhan membukakan tingkap-tingkap di langit agar usaha yang dilakukan oleh anak-anak-Mu dapat meningkat Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwasanya berkat itu hanya berasal daripada-Mu saja. Juga Tuhan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang dalam masa tumbuh kembang. Biarlah Engkau saja Tuhan Yesus yang melindungi anak-anak ini Tuhan. Engkau yang memberikan roh kepatuhan Tuhan kepada mereka. Biarlah mereka tumbuh lewat pengenalan akan Engkau Bapa, sehingga Tuhan Yesus mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi saksi-Mu untuk Tuhan Yesus memberitakan Injil-Mu Tuhan. Juga Tuhan Yesus Engkau yang memberikan perlindungan kepada setiap anak-anak-Mu yang bekerja, mengawal, dinas, dan bekerja di luar kota Bapa. Kami tahu Tuhan tangan pengasihan-Mu saja Tuhan yang melindungi, sehingga tidak ada satu pun Tuhan Yesus yang dapat menimpa anak-anak-Mu Bapa. Itulah Tuhan Yesus doa kami. Biarlah Engkau saja Tuhan Yesus yang menjawabnya. Kami yakin dan percaya Tuhan doa kami telah Engkau dengar. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah menyembah, memuji Tuhan. Kita saat ini sedang mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Mari kita percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Jangan kita lewatkan firman Tuhan, baik itu dari awal sampai selesai. Firman Tuhan dapat mengubahkan hidup kita. Puji Tuhan, saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami dipertemukan dalam ibadah online. Kami telah mengangkat pujian dan penyembahan kepadamu. Juga kami seisi rumah kami beribadah kepadamu. Dan rumah kami pun dipakai menjadi tempat ibadah. Betapa sukacitanya kami pada saat ini Tuhan, di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman ini akan memberikan iman kepada kami. Sehingga semua kami yang mendengarkan firman Tuhan
memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Dan kami taruh hati kami, seluruh yang kami punya kepada firman Tuhan. Dan kami dapat merasakan hati Tuhan, panggilan Tuhan. Dan kami dapat merasakan tujuan dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Berbicaralah Engkau Tuhan lewat firman-Mu, dan kami siap untuk mendengar. Kami siap bersama dengan keluarga kami, mendengarkan firman-Mu. Mendengarkan ketika Engkau berbicara kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di dalam pelayanan kami. Demikian juga Tuhan, saya serahkan pelayanan firman Tuhan ini. Tuhan yang menuntun saya awal sampai selesai, menyampaikan kebenaran firman, isi hati Tuhan. Ada kabar sukacita, ada berkat yang berlimpah, ada kesembuhan, ada pengharapan kepada Tuhan. Saya juga siap untuk mendengarkan apa yang Engkau perintahkan untuk saya sampaikan kepada umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami siap untuk mendengarkan dan menerima dan percaya akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kita semua sudah melakukan firman Tuhan. Apalagi kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, dan kita ingat pengorbanan yang besar yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita juga percaya firman Tuhan dapat kita lakukan, mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, supaya Bapa kita di sorga mengampuni kita. Ini bukan hanya cerita dan perkataan saja, tapi ini harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini bagian yang ketiga tentang pengampunan. Dan minggu yang lalu kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Philip. Mari kita berkati terus Bang Philip supaya kembali lagi dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan taruh kepadanya. Dan firman Tuhan minggu yang lalu kita melihat judulnya utang dan pelunasan. Utang kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Tidak ada lagi utang dosa kita. Sudah ditebus oleh Tuhan. Namun saudaraku, kita perlu belajar terus kepada firman Tuhan supaya utang yang sudah dilunasi oleh darah Yesus tidak pernah kita lupakan, agar kita dapat membayarnya lewat kepatuhan, ketaatan kita. Karena kita diampuni supaya kita hidup untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita melihat judul firman Tuhan, yaitu pengampunan dan pengakuan. Kita lihat, dan ini firman Tuhan dari Amsal 28 ayat 13. 2 minggu yang lalu saya juga sudah sampaikan kepada kita. Tetapi baiklah kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita baca lagi firman Tuhan ini supaya berakar dan hidup firman Tuhan ini. Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Semua kita pernah menyembunyikan amarah, kebencian, hati yang dongkol, kepahitan. Semua pernah kita mengalaminya. Tetapi kalau
kita bisa mengingat keadaan kita saat kita berbuat seperti itu, kita kehilangan banyak kesempatan. Karena firman Tuhan berkata, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi semua yang tidak berasal dari firman Tuhan, baik yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang kita buat orang menderita sakit hati, saudaraku yang kekasih, itu nggak bisa kita pertahankan. Karena kebenaran firman Tuhan tidak dapat dicampur aduk dengan gaya hidup yang seperti itu. Kita ingin diberkati. Berkat yang diberikan Tuhan bukan hanya berkat rohani saja. Tapi kalau kita benar-benar mencari Tuhan, sungguh-sungguh dan dengan segenap hati kita yakin bahwa berkat jasmani, berkat materi, bahkan masa depan pun diberikan Tuhan kepada kita. Jadi saudaraku yang kekasih, kita yang sudah diselamatkan, kita harus membuka diri kita di hadapan Tuhan. Jangan ada yang kita simpan di dalam hati kita. Tuhan melihat hati kita. Kita mungkin bisa berlagak di sekitar kita, menyombongkan diri kita di sekitar kita kepada orang-orang yang kita kenal, karena kita mau menyembunyikan sesuatu untuk membenarkan diri kita. Saudaraku yang kekasih, keselamatan itu kita dapat dari Tuhan. Saudaraku, hutang dosa kita sudah dilunaskannya dengan darahnya yang kudus di kayu salib. Kita harus percaya dan ingat setiap waktu bahwa hutang dosa kita sudah dilunaskan di kayu salib. Kita hidup bukan untuk dosa. Kita hidup bukan untuk menuruti kutuk. Tapi kita hidup untuk kebenaran firman Tuhan. Supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, adakah kita perhatikan hidup kita setelah ditebus oleh darahnya? Adakah kita bertanggung jawab dengan penebusan yang sudah kita terima? Dan ini yang perlu kita pertanyakan di dalam diri kita. Apakah kita kerjakan penebusan yang begitu mahal harganya? Apakah kita bertanggung jawab dengan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita? Setiap hari kita harus melihat diri kita. Apakah kita tinggal di dalam maksud-maksud Tuhan setelah kita ditebus, setelah kita diselamatkan? Dan ini yang perlu kita pertanyakan di dalam diri kita. Kita tidak mungkin menghakimi orang lain. Tapi kita bisa bertanya kepada diri kita. Apakah kita sadar bahwa penebusan yang diberikan Tuhan harganya mahal. Dan tidak ada yang mampu melakukan itu selain daripada Tuhan. Mari kita berikan hati kita kepada Tuhan. Supaya kita dapat bertanggung jawab kepada apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita kembali sadar ketika kita merasa jauh dari Tuhan? Ketika kita merasa jauh, ketika kita tidak dapat bersekutu dan menyembah Tuhan, ketika kita mengurangi diri untuk membaca firman Tuhan, apakah kita kembali sadar ketika saat seperti itu hidup kita? Lalu kita bertindak mencarinya sampai kita menemukan. Saudara jangan lupa kepada firman Tuhan Matius 6 ayat 33.
Dimanapun kita harus mencari kerajaan dan kebenarannya. Kita perlu Tuhan, campur tangan Tuhan. Kita perlu berkat-Nya. Kita perlu Yesus di dalam hidup kita. Coba kita selidiki hati kita. Kembali enggak kita sadar ketika kita jauh dari Tuhan? Apakah kita cari Tuhan? Apakah kita cari kebenaran firman Tuhan? Dalam keadaan seperti itu, kita temukan diri kita. Pengampunan harus dilakukan bersama atau dikerjakan bersama. Kita tidak mungkin diampuni kalau Tuhan tidak mengampuni kita. Kalau Tuhan mengampuni kita, kita juga harus menyadari itu. Bahwa kita harus percaya pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita. Pengampunan bukan menuntut dan memaksa orang. Tapi pengampunan itu harus dikerjakan bersama-sama. Mari kita lihat, saudaraku. Anak yang hilang. Bagaimana setelah dia menuntut orang tuanya, ayahnya, supaya dibagikan harta yang menjadi miliknya. Dan ayahnya memberikan sebagai miliknya. Lalu dia melangkah untuk meninggalkan keluarganya, termasuk ayahnya. Dan apa yang terjadi ketika dia meninggalkan ayahnya? Mari kita lihat, saudaraku, firman Tuhan dari Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 20. Perumpamaan mengenai anak yang hilang. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kita lihat perumpamaan anak yang hilang ini. Perumpamaan anak yang hilang bukan hanya seorang ayah yang mengampuni. Tetapi juga seorang anak yang kembali. Katakan amin buat firman Tuhan ini, saudaraku. Mari kita belajar dan melihat kehidupan yang diberikan Tuhan perumpamaan bagi kita. Sebagaimana hidup sebagai anak dan sebagai ayah. Anak yang hilang ini bangkit dari kegagalan. Dan dia tidak lagi punya pengharapan. Dan dia tidak mengenal tentang rendah hati. Karena sudah lama meninggalkan ayahnya dan keluarganya. Tetapi dia mengambil keputusan untuk kembali kepada ayahnya. Nah, kita perhatikan di ayat 19 dari Lukas pasal 15 tadi.
Dia melatih kata-kata yang akan diucapkan ketika dia berjumpa dengan bapaknya. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Kita lihat sebelum dia bertindak, dia melatih apa yang akan dia katakan ketika dia berjumpa dengan ayahnya. Lalu saudaraku, dia bertindak dan dia melanjutkan apa yang dia rencanakan untuk kembali kepada ayahnya. Nah, pada saat dia berada dalam rangkulan ayahnya, dia mengakui tepat seperti yang sudah dia rencanakan. Mari kita lihat di ayat 21. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia mengakui dosanya kepada ayahnya. Haleluya, saudaraku. Dia mengakuinya persis seperti yang dia susun kata-katanya sebelum dia berjumpa dengan ayahnya. Dan kita lihat, saudaraku, bagaimana ayah dan pengakuan di ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sebelum anak ini dapat mengakui kegagalannya kepada ayahnya, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkannya, lalu merangkul dan menciumnya. Sebelum pengakuan dari anak itu, ayahnya telah merangkul dan menciumnya. Sambutan dan pengampunan yang diterima anak itu tidak tergantung pada pengakuan. Dia jatuh ke dalam pelukan ayahnya, yang pengampunannya tetap tidak berubah sejak saat dia pergi dari rumah meninggalkan ayahnya. Perumpamaan anak yang hilang ini membantu kita mengerti sikap Allah Bapa terhadap kita ketika kita berbuat dosa. Bapa memiliki belas kasihan kepada seorang pendosa yang kembali mencari Tuhan. Pada saat seorang pendosa kembali kepada Tuhan, hati Bapa bukan kemarahan, bukan kekecewaan, bukan kejengkelan. Bukan itu yang ada di dalam hati Bapa Surgawi. Di mana mungkin kita pikirkan hati yang dongkol, hati yang jengkel, hati yang marah. Ketika kita menemukan masalah seperti ini. Tapi Bapa Surgawi mengajari kita pada saat ini untuk tidak meragukan kasih-Nya. Karena ketika seorang pendosa kembali kepada Bapa dan mengakui segala dosa dan pelanggarannya, dalam hati Bapa ada belas kasih. Sangat berbeda dengan hati manusia. Suatu hari kita diperhadapkan pada orang yang telah melukai kita, atau menyalahgunakan persaudaraan atau persahabatan kita dengan mereka. Reaksi pertama kita adalah marah.
dan rasa tersinggung. Kenapa dia lakukan itu kepada kita? Kenapa dia berbuat itu kepada kita? Kenapa dia sia-siakan kepercayaan saya? Kita selalu berpikir kepada pihak kita, kepada diri kita. Sangat berbeda dengan hati Bapa. Dia memiliki belas kasih. Kepahitan hati hanya kita yang bisa menghentikan. Kenapa? Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Nah, jikalau kita benar-benar rohani, jikalau kita benar-benar bertumbuh di dalam firman Allah, jikalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan, kita dapat menangani semua emosi dengan memohon kepada Tuhan. Supaya Tuhan menenangkan kita. Supaya Tuhan mengajari kita. Supaya Tuhan memberikan petunjuk. Supaya Tuhan membantu kita melihat segala sesuatu dari sudut pandangan Tuhan, bukan dari sudut pandangan kita. Maka ketika kita berjumpa dengan orang yang menyakiti kita, kita dapat mengungkapkan hati kita. Kita tidak mau dendam dan menyimpan amarah, kebencian, karena kita tahu itu dosa di hadapan Tuhan. Karena kematian Tuhan tidak pernah sia-sia bagi orang yang percaya. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengenai pengakuan dan pengampunan. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengapa Alkitab mengajarkan kita harus mengakui dosa kita jika kita telah diampuni? Apakah peranan pengampunan? Jika kita sudah diampuni, tampaknya pengakuan tidak perlu. Apakah itu benar? Catat, saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini. Apakah membuat kita malas mengakukan dosa kita? Oleh karena kita sudah diampuni, sehingga kita merasakan kita tidak perlu mengakui pelanggaran kejahatan kita, dosa-dosa. Karena kita sudah diampuni. Saudaraku, 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan kepada kita, jikalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Bapa di sorga, maka kita setuju dengan Dia. Berarti pengakuan, pelanggaran, dosa, kejahatan, pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, berarti kita setuju dengan Tuhan, dengan Bapa kita di sorga. Kita setuju dengan sikapnya mengenai dosa, yaitu dosa itu melawan Dia. Dosa itu merusak maksudnya. Dosa itu merusak maksudnya bagi kita. Itu tandanya, itu artinya saudaraku. Jikalau kita mengaku dosa kita di hadapannya. Jika kita mengaku pelanggaran kita di hadapannya. Kita setuju dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan maksud-maksud Tuhan bagi hidup kita. Pengakuan juga berarti bahwa kita menerima tanggung jawab atas tindakan-tindakan kita. Kita tidak mengalahkan orang lain untuk tindakan kita. Haleluya. Tindakan yang kita buat itu bukan mengalahkan orang lain. Karena tindakan harusnya sesuai dengan pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita lihat Efesus 1 ayat 7. Supaya jangan kita lupakan pengorbanan Kristus di kayu salib. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Pengampunan yang kita terima adalah melalui kematian Kristus di kayu salib sebagai korban dan pengganti.
kematiannya sebagai putra Allah tanpa dosa membayar lunas hukuman bagi dosa-dosa kita di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Pengampunan itu berkuasa mengampuni dosa-dosa kita. Baik itu masa lampau, masa kini, masa yang akan datang. Saudaraku, kita harus bertanggung jawab atas diri kita. Bukan orang lain bertanggung jawab atas diri kita. Tapi kita harus bertanggung jawab atas diri kita. Ada kuasa di dalam ucapan kita. Kita tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada diri kita. Tetapi kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan begitulah kita mendapat kembali. Amin, saudaraku yang kekasih. Mari kita pertanggungjawabkan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan. Karena kita ini adalah milik Tuhan seutuhnya. Apakah saudara menginginkan kedamaian? Semua orang di dunia ini menginginkan kedamaian. Banyak orang mencari kedamaian. Tetapi saudaraku, kedamaian yang bagaimana yang kita perlukan setelah kita ditebus? Kita lihat dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kedamaian itu adalah suatu yang indah. Kedamaian diberikan Tuhan. Firman itu kepastian. Haleluya. Firman Tuhan adalah kepastian karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi apa yang difirmankan tentang kedamaian itu kepastian. Tapi kita masih perlu berjuang untuk mempertahankan keselamatan dan penebusan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kedamaian baik di hati kita, di pikiran kita. Begitu juga di dalam tubuh kita. Ada orang bisa stres oleh karena dia tidak menemukan kedamaian itu. Tapi firman Tuhan berkata, kedamaian itu baik dalam hati kita, dalam pikiran kita. Begitu juga saudaraku di dalam tubuh kita. Hendaklah damai sejahtera dari Allah memimpin hidup kita. Orang-orang yang butuh mengampuni juga memerlukan kedamaian. Karena di mana tidak ada pengampunan, di situ tidak ada damai. Damai berasal dari firman. Di mana firman Tuhan diberitakan, di situ tumbuh damai sejahtera. Katakan saudaraku, amin. Setiap hari kita mengucapkan firman, maka di situ tumbuh damai sejahtera. Jika kita harus memiliki kedamaian, saudara pasti akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Haleluya. Amin, saudaraku. Apa saja saudara melakukan, apa saja untuk mendapatkannya. Saya mengatakan kepada kita semua, kita harus mengingat. Pengampunan tidak menghapus peristiwa dari ingatan kita. Jadi kalau kita mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita, peristiwa yang terjadi itu tidak akan pernah terhapus. Karena sudah terjadi. Tetapi memutuskan rantai yang mengikat kita kepada ingatan itu. Itu maksudnya saudaraku, kenapa kita mengampuni. Supaya kita putuskan rantai. Jangan ada lagi ingatan pikiran kita mengingat itu. Walaupun peristiwanya dari ingatan kita, saudaraku, itu tidak akan bisa dihapus. Pengampunan bukan berarti
kita harus membiarkan diri kita diperlakukan dengan tidak baik. Jadi jangan takut. Enak saja dia kalau aku mengampuninya. Saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan bukan cerita dunia. Sejarah tidak. Tapi dia adalah Yesus. Kalau kita mengampuni, artinya saudaraku, kita memutuskan rantai yang mengikat kita kepada ingatan itu. Karena kita tidak akan mungkin, kita biarkan dia memperlakukan sewenang-wenang terhadap diri kita. Pengampunan berarti bahwa kita memperkenankan Tuhan bekerja di dalam hidup kita, di dalam hidup orang-orang yang kepadanya kita menyimpan kepahitan. Ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat kalau kita mengampuni. Dan kita tidak membawa-bawa pikiran yang terbelenggu, pikiran yang tertekan oleh karena kepahitan, oleh karena orang yang berbuat jahat kepada kita. Dengan mengampuni mereka, kita mendapat berkat yang menakjubkan dalam hidup kita. Semua orang pernah mengalami, saya juga pernah mengalaminya, saudaraku. Abang-abang dan kakak-kakak saya, banyak sekali saudaraku menolong saya secara pikiran. Sehingga saya bisa menemukan jalan keluar ketika keadaan kami terpuruk. Ketika kami dibuang, ketika kami dilupakan. Dan ketika kami diabaikan. Itu sangat menyakitkan. Dan saya sudah mengalami, mengampuni mereka yang berbuat jahat, yang tidak adil kepada kami. Karena aku mau menurunkan berkat bagi anak dan keturunan saya. Kita tidak lagi bicara menurut pandangan kita. Jikalau saudara menyadari bahwa saudara sudah ditebus, saudara sudah diselamatkan, mari kita ambil waktu dan duduk dengan tenang. Renungkan firman Tuhan. Dan pikirkan sebenarnya apa yang kita cari dalam hidup ini setelah kita diselamatkan. Renungkan dalam firman Tuhan. Apa tujuan Tuhan menyelamatkan kita? Ada dua jalan di depan kita. Yang pertama adalah jalan menurut apa kata firman. Yang kedua adalah jalan menurut apa kata manusia. Pilihlah jalan yang benar. Jalan kepada kekekalan. Mungkin sudah bertahun-tahun kita menanti pengampunan. Tetapi mereka bukan semakin sadar, semakin peduli, semakin memiliki hati belas kasih. Mungkin mereka semakin kasar, semakin bengis. Dan mungkin kita lihat ketidakpastian dari mereka. Berpalinglah saudara dari sana. Kerjakan pengampunan dari Tuhan. Putuskan rantai ingatan saudara dari kepahitan, perkataan yang membuat saudara terganggu selama ini. Tahukah saudara, mengampuni orang lain itu kejadian tiap hari kita kerjakan. Setiap hari kita kerjakan. Itu menjadi kejadian dalam hidup kita. Bukan untuk kita urungkan, bukan apa kata orang, bukan apa. Kata pikiran kita, bukan menunda. Tetapi saudaraku, mengampuni orang lain kejadian setiap hari. Saya bacakan ayat firman Tuhan yang terakhir, Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Kami percaya akan pengampunan-Mu. Kami percaya akan firman Tuhan yang telah menerangi pengertian kami. Dan kami percaya kami telah diselamatkan Tuhan. Kami telah diberikan kuasa. Kami telah diberikan sebuah tanggung jawab dan panggilan. Kami percaya Tuhan akan memberkati dan melindungi kami. Kami percaya apa yang dirindukan Tuhan untuk kami lakukan, kami dapat kerjakan. Karena firman Tuhan yang kami percayai tidak pernah gagal. Tuhan sudah mengampuni kami. Dan kami pun akan mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Kami tidak lagi melihat kepada sudut pandangan kami. Tetapi kami dapat mengendalikan emosi kami. Supaya kami dapat meminta petunjuk dari Tuhan. Agar apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, itulah yang akan kami kerjakan. Untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati kami. Tuhan yang mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Haleluya, Bapak Ibu, Saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Saya Ibu Jebua, saya mau menyaksikan berkat firman Tuhan. Tema bulan Juli tentang persembahan dan pemberian. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan ini. Tentang persembahan dan pemberian itu yang saya tahu dalam hidup saya. Saya mau merelakan atau memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Saya mau hidup saya dipakai Tuhan lebih lagi. Persembahan dan pemberian dalam hal melayani Tuhan yang selalu saya kerjakan atau lakukan adalah saya selalu mempersiapkan diri saya setiap pagi hari berdoa agar Tuhan mempertemukan saya kepada jiwa-jiwa. Mau saya injili, puji Tuhan, Tuhan pertemukan saya dengan jiwa-jiwa. Dan mereka mau menerima dan mau mendengar tentang firman Tuhan yang saya sampaikan kepada mereka. Dan mereka diberkati dan bersukacita. Itulah yang menjadi persembahan dan pemberian saya kepada Tuhan. Yaitu dengan melayani, menyampaikan kabar keselamatan bagi jiwa-jiwa. Jadi persembahan dan pemberian itu tidak mengenai materi saja. Atau banyak dan sedikitnya pemberian kita. Akan tetapi yang terpenting adalah kita mau menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan Yesus. Inilah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, kita bangkit berdiri, saudaraku yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Kita dapat bersyukur di mana kita sudah mempersiapkan persembahan-persembahan kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Dan kita akhiri ibadah kita dengan doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih sampai pada hari ini kami diberkati dengan luar biasa. Perlindungan Tuhan bagi kami sangat nyata. Demikian juga pelayanan kami pun diberkati Tuhan. Baik juga pekerjaan kami, usaha kami, baik juga dagang kami. Demikian juga anak-anak kami yang sekolah, anak-anak kami yang kuliah. Oh, semuanya keluarga kami dalam kasih Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur apa yang sudah kami persiapkan untuk pemberian kami sebagai persembahan kami. Inilah Tuhan, kami berikan dengan hati yang bersyukur, dengan hati
penuh dengan bahagia, sukacita, pengharapan kami kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengembalikan berkali lipat ganda. Kami tidak pernah lupa untuk mendoakan apa yang kami perlukan sepanjang minggu ini. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sudah membekali kami, yaitu firman Tuhan, supaya kami hidup untuk kebenaran, supaya kami dapat melakukan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih buat kemerdekaan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ada kekuatan baru yang Kau berikan setiap hari bagi kami. Tetaplah kami Tuhan memandang seperti pandangan-Mu, memperdulikan sekitar kami, begitu juga memberitakan Injil, baik itu bersaksi, dan kami mendoakan hari kemerdekaan bangsa kami pada tanggal 17 ini, yang ke-75. Tuhanlah yang menyatakan kuasa-Nya bagi pemerintah kami, bangsa dan negara kami ini. Tuhan punya rencana yang indah bagi bangsa kami. Tetaplah kami berdoa, beriman buat bangsa kami ini. Tuhanlah yang ditinggikan di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Selesai sudah ibadah kami. Kami sangat diberkati dengan luar biasa. Dengan kehadiran Tuhan di dalam ujian penyembahan firman, baik juga di tengah-tengah keluarga kami saat kami beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Darah Yesus membungkus, membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus membuat hati kami bimbang, ragu. Baik itu penyakit menular, penyakit-penyakit mematikan. Di dalam nama Tuhan Yesus keluar, kau sedang meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, menggoncang perhatian kami, fokus kami kepada kekekalan. Keluar, kau sedang meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Saudaraku, kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik itu memberkati keluarga saudara. Mari tetaplah kita bersukacita dalam Tuhan. Haleluya.